Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enderka Pariski dengan NIM 06031382429088 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Marlian dan Ibu Dewi Pratita. Boleh perkenalan dulu nggak Bu, namanya siapa? Nama Ibu Amanda Syafa Alia. Profesi Ibu sebagai apa? Saat ini Ibu profesinya jadi guru STK Penabur Palembang. Terus selama pengalaman Ibu menjadi guru? 2 tahun, udah 2 tahun lebih. Oh, nah Bu, boleh nggak Bu, saya ingin bertanya terkait dengan perkembangan kognitif maupun sosial emosional dan moral peserta terkait dengan siswa-siswa Bu. Boleh. Ya boleh Bu. Uh, Langsung saja ya Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara uh, bagaimana cara Ibu melihat kemampuan berpikir dan belajar siswa itu di dalam kelas Bu. Kalau Ibu lihat kemampuan siswa dari cara mereka menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, atau saat mereka berdiskusi dengan teman-temannya. Saya juga perhatikan apakah siswa tersebut bisa menangkap penjelasan dari saya atau siswa itu masih butuh bantuan. Terus apa yang Ibu lakukan saat siswa itu mengalami kesulitan memahami pelajaran, Bu? Kalau ada siswa yang kesulitan, biasanya saya ulangi penjelasannya dengan cara yang lebih sederhana atau pakai contoh yang lebih mudah sehingga siswa itu cepat memahami dari penjelasan saya. Kadang juga saya beri bantuan secara pribadi agar siswa bisa memahami dan mereka itu tidak tertinggal dari materi yang sudah saya jelaskan. Oh ya. Terus terkait dengan sosial emosional nih, Bu. Bagaimana cara Ibu itu menghadapi siswa yang kesulitan dalam berinteraksi sosial atau dalam emosi mereka, Bu? Kalau saya sih mengajak siswa berbicara secara santai di waktu yang tepat agar dia merasa nyaman dan mau bercerita dan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Apa yang Ibu lakukan di saat ada siswa seperti kayak pendiam, menyendiri atau sering marah, Bu? Kalau saya melihat ada siswa yang pendiam, suka sendiri atau sering marah, saya tidak langsung menegur atau menyuruh dia berubah. Saya mendekatinya dengan pelan-pelan. Biasanya saya ajak ngobrol santai dulu supaya dia merasa aman dan percaya sama saya. Saya tahu bisa saja dia sedang merasa sedih, tidak nyaman, atau punya masalah yang tidak dapat diceritakan. Jadi saya coba jadikan tempat curhat yang aman buat dia. Saya dengarkan dan kasih dia waktu untuk terbuka. Di kelas saya juga bantu siswa itu pelan-pelan untuk ikut dalam kegiatan bersama teman supaya dia tidak merasa sendiri. Nah, terus terkait dengan moral nih atau sikap, nilai maupun perilaku siswa-siswa itu bagaimana Ibu mengajarkan nilai-nilai seperti jujur, tanggung jawab, dan saling menghargai terhadap siswa tersebut? Saya mengajarkan nilai-nilai itu lewat contoh realistis dan kebiasaan sehari-hari di kelas. Seperti saya memberi contoh untuk selalu berkata jujur, menepati janji, dan menghargai pendapat teman. Saya juga sering mengajak diskusi ringan tentang pentingnya sikap jujur, bertanggung jawab atau tugas, dan tidak mengejek teman. Saat ada kejadian di kelas, saya gunakan sebagai momen belajar bersama. Bukan hanya sekedar menegur, tapi juga menjelaskan kenapa hal-hal seperti itu penting. Selain itu, saya berikan pujian atau apresiasi saat siswa menunjukkan sikap yang baik supaya mereka merasa dihargai dan mau terus berbuat positif. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih, Bu. Apa yang Ibu lakukan jika ada siswa yang berbuat tidak baik seperti berbohong atau membuli temannya gitu, Bu? Eh, Kalau saya sih, kalau ada siswa yang berbuat tidak baik, saya tidak langsung memarahi di depan teman-temannya, karena itu bisa membuat dia merasa malu dan makin tertutup. Saya ajak bicara baik-baik secara pribadi, supaya dia bisa menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Saya bantu dia memahami bahwa pembuatannya salah dan berdampak pada orang lain. Tapi saya juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, misalnya dengan meminta maaf atau membantu teman yang pernah disakiti.
Pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang Ibu terapkan ketika menghadapi siswa dengan hambatan dalam perkembangan kognitif, sosial, ataupun moral? Kalau saya menghadapi siswa yang punya hambatan, baik itu dalam cara berpikir atau yang kognitif, bersosialisasi atau dalam sikap moral, saya usahakan untuk memahami dulu kebutuhan dan kondisi anak tersebut. Saya tidak langsung menilai, tapi lebih ke mencoba mengerti apa yang membuat dia kesulitan. Setiap anak itu unik. Jadi saya menyesuaikan cara mengajar atau mendampingi mereka. Misalnya kalau dia lambat menangkap pelajaran, saya ulangi penjelasan dengan cara yang lebih sederhana. Atau pakai gambar. Kalau hambatannya di sosial, seperti sulit bergaul atau sering menyendiri, saya bantu dia pelan-pelan lewat kegiatan kelompok kecil supaya dia merasa lebih nyaman. Kalau menyangkut sikap atau moral, sepertinya tidak jujur atau kurang bertanggung jawab, saya ajak dia bicara baik-baik, saya bantu dia mengerti kenapa perbuatannya itu kurang baik dan dampaknya ke orang lain, selain orang tua siswa tersebut, supaya pendekatan yang diberikan ke anak bisa lebih tepat dan menyeluruh. Yang penting siswa-siswi merasa didampingi. Uh, Baiklah, terima kasih Ibu sudah menjawab dari wawancara saya. Baiklah, terkait dengan wawancara tadi, teori kognitif dari Jen Piaget dan Vygotsky, guru menyampaikan bahwa dalam melihat kemampuan berpikir dan belajar siswa, beliau memperhatikan cara siswa menjawab, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas. Ketika ada siswa yang kesulitan memahami pelajaran, guru tidak langsung memaksa tetapi menjelaskan kembali dengan cara yang berbeda dan lebih sederhana. Dalam sosial dan emosional, teori Erikson, dalam menghadapi siswa yang berdiam, sering menyendiri atau mudah marah, guru lebih memilih untuk mendekati dengan cara yang halus tanpa menekankan. Guru juga mendengarkan, mengajak berbicara, dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi siswa-siswa. Yang ketiga, moral, teori Colbert. Saat ada siswa yang berbohong atau membuli, guru tidak langsung menghukum, tetapi memilih untuk berdialog dan mengajak siswa itu menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan. Guru juga memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pentingnya video yang telah dibuat bagi profesi guru dan orang tua di masa mendatang. Video yang telah dibuat memiliki peran penting sebagai sarana pembelajaran dan refleksi bagi guru dan orang tua. Melalui video ini, kita bisa melihat secara langsung bagaimana guru menghadapi berbagai situasi nyata di kelas, seperti menangani perbedaan, kemampuan belajar, mengelola emosi siswa, hingga menanamkan nilai-nilai moral.